Sutede Hriono, Farid, Afra Official, Faizu Wildan, Aku Lemot, Altan, dan seluruh bahaners yang ada di seluruh dunia. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Termai Romei tahun 2012. Dan tanpa banyak bersunau gurau di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Berlatar di Roma pada tahun 128 AD atau Anno Domini, yang artinya tahun Tuhan kita. Anno Domini itu sebutan untuk penanggalan di masa kejayaan Roma. Kisah akan berfokus pada seorang arsitektur tempat pemandian Romawi kuno atau biasa disebut Termai Romei. Dia bernama Lucius. Ini orangnya. Saat ini Lucius tengah gundah gulana karena dewan memecat dirinya dari jabatan arsitek kekaisaran oleh karena rancangannya dianggap sudah ketinggalan zaman dan sudah ada arsitek baru yang akan menggantikan. 君の考えたテルマエの設計は古いので、最近雇ったテルマエ技師だ。ビルテスだ。よろしく。 Satu hal yang menarik, pada zaman ini mandi adalah sebuah aktivitas yang sangat-sangatlah penting bagi bangsa Roma. Bahkan Lucius mengklaim bahwa sebagian orang Roma tidak bisa hidup tanpa mandi, saking pentingnya kebersihan dan ngarurudaki yang membuat tubuh seseorang menjadi segar dan tidak bau kelek. Saat itulah Samsul sahabatnya mengajak Lucius untuk mandi di tempat pemandian umum alias Termai, yang kebetulan tempat pemandian umum ini merupakan rancangan dari Lucius sendiri. Di saat orang lain tengah berbincang sambil menikmati gelak tawa bersama teman sejawat, Lucius masih ngahuleng mencari inspirasi mengenai ide baru yang inovatif untuk pemandian umum ini. Lantas dia pun masuk ke dalam air dengan maksud ingin mendapatkan ketenangan dan terhindar dari suara berisik orang-orang. Disitulah Lucius tiba-tiba melihat sebuah lubang yang menyedot semua air di kolam, yang ketika Lucius mendekatinya, tiba-tiba... Ya, Lucius pun tersedot ke dalam lubang tersebut, yang momen ini diiringi oleh pertunjukan seriosa dari seorang penyanyi paruh baya sehingga membuat adegan ini menjadi sedikit lebih dramatis. Dan ketika Lucius berenang ke permukaan, tiba-tiba... Ya, Lucius saat ini berada di sebuah tempat pemandian umum di Jepang pada tahun 2012, yang berarti Lucius tak sengaja melintasi waktu. Sama seperti mesin waktu Doraemon, pusaran air tersebut merupakan anomali yang tak sengaja muncul seperti lubang cacing dekat Saturnus di film Interstellar. Pusaran air tersebut bekerja seperti sebuah pintu atau portal yang membuat siapa saja yang masuk ke dalam sana akan bisa pergi ke masa depan seperti yang dialami oleh Lucius saat ini. Yang menarik adalah Lucius tidak sadar jika saat ini dia sedang berada di masa depan dan justru beranggapan dirinya hanya terbawa arus air dan sedang berada di wilayah yang dipenuhi oleh para budak berwajah rata. Namun Lucius sangat dibuat takjub dengan desain tempat pemandian umum modern ini tatkala dirinya dibuat terheran-heran dengan peradaban maju seperti properti dan hal-hal yang bagi kita saat ini sudah biasalah dijumpai sehari-hari, seperti kipas angin, pengering rambut, cermin besar, poster pengumuman, lukisan gunung galunggung, keran air, baskom kecil, dan keranjang handuk yang terbuat dari rotan. Saking excitednya, Lucius tidak sadar jika dirinya masih telanjang dan memasuki ruangan wanita, yang membuat semua wanita terkejut hingga membuat dirinya ditimpuk dan tak sadarkan diri. Saat itulah kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang bercita-cita menjadi seorang pembuat komik manga terkenal bernama Mami. Ini parasnya, yang ketika melihat wajah Lucius yang otentik dan Romawan, Mami segera melukisnya untuk dijadikan tokoh utama di komik karangannya. Ketika Lucius siuman, seorang kakek pun memberikan susu rasa buah yang lagi-lagi membuat Lucius merasa sangat amat excited melebihi dari sebelumnya, di mana rasa dingin dari kulkas dan kesegaran susu buah yang ditambahkan sedikit boba ini pun membuat Lucius sampai meneteskan air mata saking mirisnya dia tatkala menyadari fakta bahwa Roma yang selama ini dianggapnya memiliki peradaban paling maju ternyata sangat jauh tertinggal dengan peradaban para budak yang berada di sini.
Dan tiba-tiba Samsul pun pingsan dan terbangun di pemandian Roma, di mana Samsul mengatakan bahwa Lucius pingsan selama 10 detik di dalam air. Beruntung orang-orang menyadarinya dan langsung mengangkatnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan selisih waktu ketika Lucius berada di masa depan. Sama seperti teori relativitas Einstein, ada sebuah perbedaan ruang dan waktu saat Lucius melintasi portal. Namun itu tidak menjadi masalah karena sekarang yang terpenting adalah Lucius sudah mendapatkan inspirasi akan ide inovatif untuk pemandian umum di sini. Beberapa waktu berlalu, Lucius pun berhasil mengaplikasikan apa yang dilihatnya pada pemandian Roma yang sebelumnya terkesan begitu-begitu saja, kini menjadi sebuah pemandian umum yang modern meski menggunakan benda-benda yang ada di zamannya, sehingga pemandian umum ini menjadi ramai oleh pengunjung dan menarik perhatian semua orang yang ada di Roma. Ketika sedang berendam, kakek dari Samsul pun mengeluhkan tentang pemandian umum yang ramai oleh pengunjung sehingga dirinya berangan-angan ingin punya tempat mandi sendiri di rumah, yang memang pada zaman itu hanya kaisar dan para petinggi lah yang bisa dan mampu membuat kamar mandi sendiri di rumahnya. Ketika Lucius sedang mengambil alat penggaruk punggung si kakek, saat itulah muncul kembali anomali yang sama seperti sebelumnya, sehingga untuk kedua kalinya Lucius pun tersedot dan melintasi waktu pergi ke masa depan. Berbeda dengan lokasi sebelumnya, kali ini Lucius muncul di sebuah bak mandi kecil yang berada di rumah seorang warga, di mana Lucius yang mudah dibuat takjub pun langsung terheran-heran dengan beberapa alat mandi yang ada, sehingga dia langsung memeriksa satu persatu alat mandi yang menurutnya sangat futuristik dan tidak ada di zamannya. Tak lama muncullah seorang pemilik rumah yang merupakan pria lansia yang menganggap jika Lucius adalah pengasuh barunya, di mana Lucius cukup berpikir konyol ketika menganggap jika si kakek adalah seorang kaisar hanya karena mengenakan tutup kepala yang dianggapnya sebagai sebuah mahkota raja. Dan ternyata rumah ini adalah milik seorang penerbit komik, di mana Mami kebetulan sedang berada di sana menunjukkan hasil karyanya yang dalam kondisi bulucun tanpa sehelai benang pun Lucius nampak meneteskan air mata mengagumi sebuah tabung spray pembersih toilet sambil meratapi nasib peradaban Roma yang sudah benar-benar tertinggal jauh dari peradaban di tempat ini. Singkat cerita, Lucius pun sudah kembali ke zamannya dan membuatkan sebuah pemandian pribadi untuk kakeknya si Samsul yang tentu saja terinspirasi dari kamar mandi di zaman kita, dan itu cukup menarik perhatian beberapa warga yang ada di sana. Lucius sendiri sudah menikah dan memiliki seorang istri yang sudah lama ingin memiliki sang buah hati, tetapi karena Lucius terlalu sibuk bekerja dan selalu menolak untuk melakukan olahraga, membuat sang istri menjadi kesal karena tidak mendapatkan asupan protein seperti yang seharusnya. Tak lama datanglah utusan sang kaisar yang menyuruh Lucius untuk pergi menemuinya di tempat pemandian umum dan perkenalkan, inilah Hadrian, tidak pakai Reza, kaisar Romawi ke-14 yang menguasai bangsa Roma saat ini. Sebagai seseorang yang menyukai keindahan dari sebuah bangunan dan punya pengalaman banyak mengenai arsitek sebuah istana, baru kali ini Kaisar Hadrian dibuat takjub dengan desain yang dibuat oleh Lucius. Tidak terpikirkan olehnya untuk menempatkan sebuah lukisan gunung di sebuah tempat mandi, juga dengan keran yang bisa memudahkan seseorang untuk bisa mengocorkan air secara teratur. Hal tersebut menarik minat beliau untuk membuat kamar mandi pribadi dengan menunjuk Lucius sebagai desainer utamanya. Ketika seorang warga biasa seperti Lucius harusnya bangga karena mendapat perhatian lebih dari seorang kaisar yang setara presiden di kita ini, Lucius justru mengalami gundah gulana untuk kesekian kalinya karena bagaimana tidak, semua ide desain tersebut tidak lebih dari hanya meniru desain modern yang dianggapnya berasal dari bangsa budak bermuka rata.
Alih-alih ingin menjalankannya dengan ide sendiri, Lucius pada akhirnya menjeburkan diri ke dalam air dan kembali melakukan time travel seperti yang dia lakukan sebelumnya. Lucius pun keluar dari bak mandi pajangan di sebuah toko interior kamar mandi yang kebetulan Mami bekerja sebagai seorang sales di sana. Tanpa memperdulikan orang di sekitarnya, Lucius pun nampak sibuk dengan gelembung yang keluar dari bak mandi modern tersebut, lantas memberikan 1 koin Romawi kepada Mami sebagai tips supaya mau menunjukkan di mana ruangan lainnya. Lucius pun mulai memperhatikan satu persatu properti seperti urinal tempat pria buang air kecil, kemudian bak mandi beraroma terapi yang berasal dari lilin, ditambah ada sebuah layar LED kecil yang menampilkan ubur-ubur, sehingga hal tersebut semakin membuat Lucius terkagum-kagum dibuatnya. 空間を生かしたテルマエ作りへのこだわり、書物やギリシャのユスに書かれたこの文字、平たい顔族の文明を紐解 Tak lama Lucius pun merasa sakit perut dan ingin buang air besar. Yang betapa terkejutnya Lucius ketika mendapati sebuah kloset modern yang bisa terbuka secara otomatis. Lucius menganggap jika hal itu dilakukan oleh para budak yang berada di belakang dinding kamar mandi, yang padahal itu hanyalah menggunakan sensor yang memang bagi Lucius hal tersebut tidak akan pernah terpikirkan olehnya. シリフ家はどこだ。なるほど。 Dan Lucius hampir saja ngajol ketika gelombang pembersih otomatis menyiram pinggiran-pinggiran kulit liang caduknya, bahkan sampai meneteskan air mata saking nyaman dan nikmatnya momen tersebut, seolah dirinya sedang berada di surga. Alhasil ketika Lucius kembali ke zamannya dan selesai membuatkan kamar mandi pribadi untuk Kaisar, beliau pun sangat berterima kasih dan senang luar biasa dengan desain tersebut, meskipun beberapa properti memang tidak persis sama dengan apa yang dilihatnya, seperti kloset duduk yang terbuat dari batu dan ubur-ubur yang diletakkan dalam sebuah akuarium mini. Dan yang paling parah adalah Lucius benar-benar menggunakan beberapa budak untuk membuat gelembung di bak mandi Kaisar, dan itu sangat mengengapkan. そなたのおかげだ。 Dan ketika Lucius sedang berbahagia karena mendapatkan kalung penghargaan atas pencapaiannya, Lucius pun harus dibuat sakit hati tatkala mendapati istrinya sedang melakukan hubungan badan dengan orang lain, lebih tepatnya si Samsul, sahabat dekatnya sendiri. Beralih ke Mami yang dipecat dari pekerjaannya karena dianggap telah membawa Lucius, orang asing, ke tempat kerja, Mami pun pulang kampung ke rumah orang tuanya yang kebetulan pemilik sebuah pemandian air panas bagi orang-orang di desa tersebut. Karena penasaran dengan Lucius yang selalu muncul dan menghilang secara tiba-tiba, Mami pun menunjukkan koin yang diberikan Lucius kepada para kakek yang ada di sana, hingga didapatkanlah sebuah informasi penting bahwasanya koin tersebut berasal dari zaman Romawi kuno ketika Kaisar Hadrian sedang berkuasa. Hadrianus. Kembali ke Lucius yang sedang gegana akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dan sahabat baiknya. Saat itulah muncul utusan sang kaisar yang meminta tolong Lucius untuk datang dan melihat kondisi Kaisar Hadrian saat ini. Diketahui bahwa kaisar juga sedang gegana, tetapi bukan karena cinta, melainkan baru saja kehilangan anaknya yang sangat disayanginya akibat tewas oleh seekor buaya yang menerkamnya. 神聖なるワニが姿を現してすっかり生きる気力を失ってしまったのだ。 Sang kaisar percaya jika anak bungsunya bereinkarnasi ke dalam tubuh buaya yang telah membunuhnya, sehingga kaisar ingin agar Lucius membuatkan sebuah tempat khusus semacam kurungan. Namun kurungan tersebut haruslah nyaman, tentram, dan tidak membuat buaya tersebut menjadi stres. Tanpa berpikir panjang, Lucius pun langsung ancelup ke dalam kolam kecil di istana, di mana sang penyanyi Seriosa yang sedang bersantai pun tiba-tiba terkejut ketika harus bernyanyi pada momen melintasi waktu seperti sebelum-sebelumnya. Lucius pun muncul di sebuah kebun binatang yang di situ lagi-lagi ada Mami yang kebetulan sedang bersama dengan seorang pria yang dijodohkan dengannya. Lucius pun melihat bahwa bangsa ini juga memiliki kurungan untuk binatang seperti buaya, sehingga dirinya memutuskan untuk membuatkan seperti ini untuk buayanya Kaisar Hadrian.
平たい顔族はワニの養殖も行う。 Selanjutnya, Lucius pun diperlihatkan kebun pohon pisang yang disuruh untuk memakan satu buah pisang yang baginya ini adalah pertama kali dia mencobanya karena di Roma memang tidak ada pohon seperti ini. Saking ngenahnya, Lucius memutuskan untuk membawa biji pohon pisang tersebut untuk ditanam di Roma yang sebelum dia kembali, Lucius diajak mami jalan-jalan seperti berendam kaki sambil makan kue, berpanah di tempat pemanahan, dan saat itulah muncul seekor monyet yang mengambil buah pisangnya. Lantas Lucius pun mengejarnya sampai ke sebuah sungai yang di situ ada tempat pemandian air panas. どこに行った。どこだ。 Alih-alih mengejar si monyet, Lucius justru malah ancul untuk mencoba air panas tersebut yang tak lama dia pun melihat buah pisang yang mengambang di air, mencoba mengambilnya, dan akhirnya bisa kembali ke Roma melalui anomali aneh yang muncul. あれなくしてはローマに帰れぬ。 Singkat cerita, sang kaisar pun kembali semeringah setelah Lucius membuatkan pemandian air panas dan mengikut sertakan si buaya untuk berendam bersamanya, sekaligus pohon pisang yang tumbuh di halaman istananya. Beberapa waktu berlalu, terjadi peperangan antara Roma versus bangsa barbar yang memiliki jumlah pasukan yang cukup banyak. Sadar bahwa dirinya sudah tua dan tidak akan bisa lama mempertahankan semua ini, Kaisar Hadrian pun mulai berpikir untuk mencari calon penggantinya, yakni seorang anggota dewan kerajaan yang dikenal playboy bernama Seonius. Ini bebangusnya. ケイオニウスを養子に取ろうと思う。大丈夫ですか。大丈夫ですか。 Untuk membuat citra atau nama Seonius baik di mata rakyat, Kaisar Hadrian pun memerintahkan Lucius untuk membuatkan pemandian atas nama Seonius, yang hal itu cukup membuat Lucius keberatan karena dirinya tidak ingin Roma dipimpin oleh seorang yang cunihin dan doyan main perempuan seperti si Seonius ini. その建造をそなたに任せ。 Lucius pun segera menemui Seonius untuk mengungkapkan keberatannya terhadap pembuatan termai atas nama si Eta, di mana Lucius diancam jika kamu tidak membuatkan termai atau pemandian atas nama diriku, maka dirimu akan dianggap pengkhianat dan dihukum gantung menggunakan tali rapia. Ketika Lucius sedang menghulang di atas sumur tua, muncullah mantan arsitektur kekaisaran yang telah dipecat dan kesal dengan Lucius hingga membuatnya tak sengaja terjatuh ke dalam air sumur. Dan seperti biasa, Lucius muncul di masa depan tepat di dalam sebuah saung uap atau biasa disebut dengan tempat spa yang membuat tubuh rileks dan hangat. Lucius kemudian diajak untuk berendam di pemandian air panas yang sempat dianculubinya sebelumnya. Di situ dia diberikan kulub endog alias telur rebus hasil rebusan air panas alami yang lagi-lagi membuat Lucius takjub dengan nikmatnya kulub endog tersebut. うま。 Ketika salah satu pria kita panggil saja Jajang memberikan segelas sake kepada Lucius, Lucius pun langsung muranyin dengan rasa sake tersebut yang dianggapnya sebagai racun, sehingga Lucius segera pergi menemui Mami yang secara tak sengaja membuat mereka berdua terjatuh ke dalam air dan kembali ke zaman Romawi kuno. Betapa terkejutnya Mami ketika melihat bahwa dirinya sekarang berada di zaman Romawi kuno yang di situ ada Seoninus dan Antoninus yang pernah dilihatnya dalam buku sejarah Romawi kuno. Sementara itu, Jajang dan beberapa kakek pun tengah kebingungan dengan menghilangnya Mami dan Lucius hingga mereka semua turun ke dalam air yang oleh karena portalnya masih terbuka, mereka semua pun tak sengaja melintasi waktu dan menyusul Mami ke zaman Romawi kuno ini. ケイオニウス殿のためにテルマエを建設するというのは本当。 Kembali ke Lucius yang mendatangi Kaisar untuk menyampaikan penolakannya untuk membuatkan termai bagi Seonius yang alhasil membuat sang Kaisar menjadi kecewa dan mengusirnya dari sana. Tiba di rumah, Mami pun bercerita mengenai sejarah yang telah dibacanya dari buku, bahwasannya Antoninuslah orang yang seharusnya menjadi Kaisar selanjutnya, bukan Seoninus yang playboy itu, sehingga Lucius segera menemui Antoninus untuk menanyakan tentang kesiapannya menjadi Kaisar baru di Roma ini. 仮にアントニヌスが皇帝になる、それが史実なの。アントニヌス様、大事なお話があります。
Karena tidak mendapatkan dukungan dari kaisar dan rakyat Roma, Lucius pun berinisiatif untuk membuatkan sebuah tempat pemandian atas nama Antoninus, lebih tepatnya rumah uap pemulihan seperti yang ada di Jepang tadi, yang dengan memanfaatkan perang yang sedang terjadi, banyak sekali prajurit yang terluka akibat pedang beracun yang digunakan oleh musuh, padahal mereka dituntut harus kembali pulih dengan cepat karena pasukan mereka yang sedikit. Dengan rumah uap tersebut, Lucius percaya jika para prajurit yang terluka dan terkena racun akan bisa secepatnya pulih asalkan kaisar mengizinkannya membuat rumah uap atas nama dan ide dari Antoninus. 兵士は疲労困憊しております。分かった。アントニヌスの提案を。 Lucius dan Mami pun pergi ke lokasi yang menjadi sumber air panas alami. Di situ mereka kebingungan karena diperlukan waktu bertahun-tahun untuk membuat rumah uap jika tidak ada seseorang yang memahami metode dan pembuatan rumah uap itu sendiri. Dan secara kebetulan muncullah si Jajang dan para kakek yang sudah tiba di sana, yang akhirnya proses pembuatan rumah uap itu pun dibantu oleh mereka dengan cara bekerja secara gotong royong. Selama proses pembuatan rumah uap, Kaisar Hadrian pun benar-benar dibuat stres dengan semakin banyaknya prajurit yang gugur di medan perang, yang tanpa beliau sadari, Lucius, Mami, Jajang, dan para kakek pun sudah berhasil menyelesaikan rumah uap tersebut yang jumlahnya tidak hanya satu, melainkan banyak sekali. Perlahan tapi pasti, para prajurit yang terluka pun langsung dibaringkan di dalam rumah uap dan direndamkan ke dalam air pemandian air panas sambil diberikan telur rebus sehingga mereka semua bisa pulih dalam waktu singkat dan kembali terjun ke medan perang. ほら、飲んでみろ。絶品で元気を取り戻したよ。 Suatu malam ketika Lucius dan Mami sedang istirahat, mereka berdua pun mengobrol lebih dalam tentang diri mereka masing-masing, di mana Lucius sangat senang sekali bisa bertemu dengan Mami yang telah memberitahunya segala sesuatu yang belum pernah diketahuinya selama ini. Saat itulah Mami meneteskan air mata saking terharunya dia dengan rasa terima kasih yang diucapkan oleh Lucius, di mana tetesan air mata tersebut membuat Mami dan para kakek menghilang kembali ke zamannya, hingga Lucius sadar jika selama ini cara dia kembali ke sini terjadi ketika dia meneteskan air mata. また会えるかな。 Singkat cerita, pasukan Roma pun berhasil memenangkan peperangan berkat semangat para pasukan, juga dengan bantuan rumah uap yang dibuat oleh Lucius, yang pada titik ini saya sebenarnya masih tidak menemukan korelasi antara tempat pemandian dengan kemenangan bangsa Roma yang terkesan dipaksakan. Tapi terlepas dari itu, Lucius telah mengingatkan kita semua bahwa mandi adalah salah satu hal yang penting untuk menjaga kebersihan dan kesegaran supaya kita siap untuk menjalankan berbagai aktivitas. Lucius! Beralih ke Mami yang berhasil menyelesaikan karyanya dengan Lucius sebagai tokoh utamanya, sehingga membuat seorang penerbit terkesan dan mau mempublikasikan karyanya tersebut. Dalam perjalanan pulang, Mami pun dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang keluar dari dalam kolam umum, yang ternyata itu adalah Lucius yang kembali ke masa depan. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Ana Dopatu Minal Iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Saya John, mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, air liur kutu gorila. Cuau, cuau, cuau.